Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang upaya menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum kemerdekaan Indonesia atau Indonesia diproklamirkan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdiri organisasi yang dinamakan dengan Budi Utomo pada tahun 1908 yang disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran untuk berbangsa dan mau ingin melepaskan diri dari belenggu penjajah. Setelah berdirinya organisasi Budi Utomo, maka berdiri organisasi lain yang bersifat pergerakan kebangsaan. Salah satunya adalah Syarikat Islam, kemudian Muhammadiyah, Indis Party, kemudian PSII, dan ada juga PKI, ada juga NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar atau berjanji menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air satu, berbahasa satu, bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik dalam negeri maupun luar negeri, tumbuh subur bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air. Kemudian cita-citanya ya salah satunya adalah untuk memerdekakan Nusantara ini, melepaskan diri dari belenggu penjajahan para penjajah. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri, yang lepas dari ketergantungan, lepas dari penjajahan, lepas dari belenggu negara-negara asing pastinya. Inilah cita-cita yang dapat dikaji dari karya para pendiri bangsa yang dinamakan dengan Soekarno dan Hatta Muhammad Hatta. Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa, raga, harta, dan lain sebagainya. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajah, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah belum mengakui secara penuh kemerdekaan Indonesia, dan mereka mencari taktik, trik untuk kembali lagi menguasai negara Indonesia. Tetapi karena memang perjuangan bangsa Indonesia berkobar terus bahwa ini adalah perjuangan yang tidak boleh terhenti, bahwa penjajah masih ada di tanah air, bahwa Belanda masih ada di tanah air, maka perjuangan harus terus dikumandangkan, harus terus dikobarkan. Ya, inilah perjuangan dari anak anak-anak bangsa, di mana kemerdekaan ini, kemerdekaan bangsa Indonesia tidak diraih dengan gratis, harus membutuhkan pengorbanan jiwa dan raga, harta, anak dan istri, keluarga, semuanya diabdikan untuk keselamatan atau untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pada periode pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik itu perjuangan fisik maupun diplomatis dengan bangsa-bangsa lain pastinya, agar mengakui secara yuridis, secara de facto, bahwa Indonesia telah lepas dari belenggu penjajah Belanda. Perjuangan mencapai kemerdekaan bukan hanya Belanda ya, tapi Jepang. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, bahwa Belanda menjajah 3,5 abad, sedangkan Jepang menjajah 3,5 tahun. Meskipun dalam literatur lain memang ada perbedaan, tapi secara umum Indonesia memang sudah dijajah oleh negara-negara lain seperti Belanda dan
Jepang, bahkan ada Spanyol di dalamnya. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belum selesai, yaitu adalah bagaimana memerdekakan rakyat Indonesia secara utuh, baik jasmani maupun rohani. Kalau dulu kita berjuang mempertahankan, berjuang melepaskan diri dari para penjajah secara fisik, ya, maupun secara psikologis, sekarang kita berjuang untuk meraih kemerdekaan yang hakiki, bukan hanya melawan para penjajah, tapi bagaimana rakyat Indonesia bisa sejahtera, makmur, dan mereka bisa berdiri sendiri di kaki, di tanah air sendiri, tanpa ketergantungan yang besar kepada negara-negara asing. Karena negara besar, kalau sudah ketergantungan dengan negara asing, maka ya kepala dan ekor kita akan dipegang oleh mereka, dan tentunya akan dikendalikan oleh negara asing sendiri. Apa yang terjadi kalau negara kita dikendalikan oleh negara asing? Yang terjadi adalah nilai-nilai, cita-cita, dan ajaran-ajaran yang ada dalam negara kita mulai disingkirkan dan mulai ditanamkan oleh nilai-nilai yang ada di luar, ajaran-ajaran yang ada di luar. Maka terkikislah nilai luhur yang ada di negara kita, dan kita dijajah secara intelektual. Itu yang harus kita hindari. Kemudian lanjut, Profesor Nina Lubis pada tahun 2008, dia adalah seorang sejarawan, menyatakan bahwa dulu musuh itu jelas, penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan, kemanusiaan yang sama bagi warga negara. Kini musuh kita bukan dari luar, tapi dari dalam. Ya, dari dalam apa artinya? Kini musuh kita bukan dari luar, tapi dari dalam negara kita, yaitu adalah korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap menyuap, dan lain sebagainya, deretan kasus, bahkan ada terorisme di situ, ada konflik sosial di situ, dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah bukan negara lain yang masuk di negara kita untuk menjajah, tapi anak bangsa sendiri yang menjajah dirinya sendiri, yang menjajah negaranya sendiri. Tentu di sini sangat ironis sekali. Ada yang mengatakan bahwa melawan para penjajah dari luar itu cukuplah mudah, tetapi melawan penjajah di dalam daging kita sendiri, di dalam negara kita sendiri, itu sangatlah susah, karena kita tidak tahu mana musuh, mana lawan, mana yang harus dibasmi, mana yang harus dipertahankan, dilestarikan. Seakan-akan mereka bermutasi dengan cerdiknya, seakan-akan mereka adalah orang baik membela tanah air, tapi di belakang itu adalah kelompok munafikun, orang-orang yang munafik, yang mereka mencari keuntungan di balik nilai-nilai luhur Pancasila. Mereka merampok uang rakyat. Inilah yang terjadi. Para koruptor sudah merajalela sejak masa kemerdekaan itu. Ya, meskipun pada masa sentralisasi korupsi itu hanya terpusat pada orang-orang tertentu, sekarang pada masa desentralisasi otonomi daerah, korupsi sudah merajalela bukan hanya di tingkat pusat, sampai di tingkat desa pun ada. Salah satunya adalah dana desa yang dikorupsi oleh aparat desa, entah itu siapa ya, wallahu alam. Dari pernyataan ini tampak, dari pernyataan yang dikatakan oleh Profesor Nina Lubis tadi, nampak bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara bangsa mencapai tujuan nasional sesuai dengan cita-cita para pendiri negara bangsa atau the founding fathers bukanlah selesai begitu saja, tapi masih butuh waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, cinta tanah air. Secara politik, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah
dapat digali dari dokumen kurikulum pada tahun 1957 sebagaimana yang dapat diidentifikasi dan pernyataan Sumantri tahun 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal dengan istilah kewarganegaraan pada tahun 1997, kemudian diganti dengan civics pada tahun 1962, kemudian masuk pendidikan keluarga negara pada tahun 1968. Pada masa awal Orde Lama, Orla, sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN pendidikan kewarganegaraan membahas cara memperoleh atau perolehan atau kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam civics tahun 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar 1945, pidato politik kenegaraan, terutama yang diarahkan pada national and character building bangsa Indonesia. Sampai sekarang sebenarnya membangun karakter building, membangun karakter bangsa itu masih digalakan oleh pemerintah. Kemudian secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kita kembali pada national and character building. Sangat penting sekali memang pendidikan membangun karakter. Bahwa karakter ini sangat penting untuk bagaimana menyongsong hari kemerdekaan kita ini, bagaimana mengisi hari kemerdekaan ini dengan membangun jiwa-jiwa yang dapat membangun semangat spiritualitas yang positif, semangat kebangsaan yang positif, semangat pendidikan yang positif, dan lain sebagainya. Kalau karakter yang positif ini dibangun dengan baik, dan semua anak bangsa secara umum memiliki karakter yang positif, maka negara kita akan tumbuh menjadi negara yang maju, bukan hanya berkembang tapi maju, bahkan lebih maju daripada negara maju yang lainnya. Kenapa kita harus membutuhkan karakter building atau membangun karakter ini? Karena ternyata karakter ini sangat penting sekali di tengah banyaknya nilai-nilai yang masuk dari luar. Salah satunya adalah tentang sekularisme, tentang hedonisme, tentang komunisme, dan hal-hal lain yang bertolak belakang dengan karakter nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Saya ambil contoh. Sekarang kita berhadapan dengan isu-isu komunisme, di mana komunisme itu dalam negara komunis mengakui bahwa dalam nasional, dalam state itu tidak ada yang dinamakan dengan Tuhan, bahwa negara itu ya semata-mata diatur oleh rakyat itu sendiri, pemerintah itu sendiri, diatur oleh penduduk itu sendiri. Semata-mata tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ini yang fatal sekali. Ya, sementara dalam negara kita pada Pancasila sila yang pertama itu mengatakan bahwa ya negara itu berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa fondasi yang pertama yang harus dipertahankan adalah bagaimana nilai-nilai yang dari luar ini itu harus disaring dengan nilai-nilai agama. Kalau bertentangan dengan nilai agama yang kita yakini, maka itu harus ditolak atau tertolak secara otomatis. Bagaimana dengan ajaran-ajaran seperti kapitalisme? Sama juga, kapitalisme itu sangat berlawanan dengan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapitalisme itu menghendaki di mana orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Tentu dalam negara kita harus ada keadilan secara menyeluruh, secara holistik. Dari Sabang sampai Merauke itu harus mendapatkan namanya pembangunan yang merata. Bukan hanya sekedar merata tapi adil. Tetapi dalam negara kapitalisme yang ada adalah individualisme. Menyelamatkan diri masing-masing, yang kaya ya tetap kaya, semakin jaya, yang miskin diinjak-injak oleh orang yang kaya. Dan ini sangat jauh sekali dengan nilai-nilai
yang ada dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih-lebih adalah nilai agama. Agama mengatur bagaimana orang kaya tetap perhatian dengan orang miskin. Orang miskin harus mendapatkan perhatian juga dari orang kaya. Orang kaya atau harta orang kaya itu tidak semuanya adalah miliknya. Ada sebagian harta orang miskin yang ada dalam harta orang kaya. Makanya agama menganjurkan kita agar bersedekah. Karena kalau bersedekah itu salah satunya adalah bagaimana membentuk karakter agar kita berjiwa sosial. Ya, manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Inilah yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan. Bahwa kita hidup di negara kita, di negara Indonesia, bukan hanya hidup untuk menyelamatkan diri kita pribadi atau golongan kita, tapi harus menyelamatkan bangsa dan negara, menyelamatkan rakyat. Bukan hanya sesama agama kita, tetapi agama yang lain yang butuh uluran, bantuan, kerjasama, harus kita selamatkan. Kita tidak tahu bahwa siapa yang menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau dalam agama saya disebut dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dicintai oleh Allah? Tentu di dalam agama saya sudah dinyatakan bahwa orang yang dicintai adalah orang yang bertakwa dan beriman. Tapi siapa orang yang beriman itu? Apakah ada dalam dirinya tertulis bahwa saya adalah orang beriman, atau dalam bentuk pengakuan bahwa saya adalah orang beriman? Tidak. Orang yang beriman itu adalah semata-mata dinilai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menyatakan diri kita bahwa kita adalah orang yang beriman, lebih-lebih menyatakan saya adalah orang yang paling beriman di antara orang beriman. Nah, ini adalah satu pemahaman yang salah atau yang keliru. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan saya kira bagaimana kita membangun karakter bangsa ini adalah dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan, tentu adalah pelajaran-pelajaran agama, pendidikan Pancasila, dan lain-lain, agar negara kita ini besar, agar negara ini kuat di dalam fondasi pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan yang sifatnya untuk membangun teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya yang sifatnya positif dalam upaya menyatukan, membangun negara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.